It's all covered in today's China Truths. Ketika seseorang merasa lemah atau takut, mereka seringkali pamer apa yang mereka miliki untuk menutupi rasa tidak aman. Hal yang sama berlaku untuk sebuah negara. Parade militer China pada tanggal 3 September bukanlah perayaan kekuatan, melainkan sebuah pertunjukan yang bertujuan menutupi kecemasan yang mendalam. Di balik kemegahan tersebut, terdapat upaya untuk memproyeksikan kepercayaan diri sambil menyembunyikan kelemahan internal. Hari ini, mari kita cermati lebih dekat acara ini dan analisis apa yang sesungguhnya diungkapkannya tentang situasi China saat ini dan tantangan yang dihadapinya. Parade militer tanggal 3 September yang telah lama dipersiapkan oleh Partai Komunis China, PKC, telah berlangsung dan selesai sesuai jadwal. Selama acara tersebut, berbagai lapisan masyarakat menyampaikan pandangan yang berbeda dari pengumuman resmi. Di mata mereka, PKC terlalu bersemangat dalam pengeluaran militernya, menghamburkan sumber daya publik, dan menimbulkan ancaman yang mengkhawatirkan bagi masa depan negara. Tahun ini menandai peringatan 80 tahun kemenangan Perang Antifasis Sedunia dan Perang Perlawanan Rakyat China melawan agresi Jepang. Netizen telah berbagi video pertempuran berdarah tentara nasionalis, seperti kemenangan Tiwang, serta cuplikan partisipasi China dalam parade militer tahun 1946 sebagai negara yang menang dan Jenderal Su Yongchang dari pemerintah nasionalis menghadiri penandatanganan penyerahan Jepang di atas USS Missouri pada 2 September tahun 1945. Di antara video tersebut, sebuah video berjudul 22 Pertempuran di Garis Depan Perang. Perlawanan melawan agresi Jepang ditandai sebagai tidak tersedia karena pelanggaran. Mengenai cuci otak mewah PKC setiap beberapa tahun, masyarakat kini menyatakan keprihatinan yang lebih besar terhadap negara dan kebencian atas pemborosan sumber daya oleh PKC. Parade militer akbar datang dengan pengeluaran besar-besaran, termasuk pelatihan personel, pengembangan peralatan, renovasi tempat, urusan luar negeri, resepsi, publisitas media, dan biaya pemeliharaan stabilitas. Menurut intelijen dari Pejabat Keamanan Nasional Taiwan, parade tersebut menghabiskan setidaknya 37 miliar yuan, atau lebih dari 100 miliar dolar Taiwan baru. Sen Yuzhong, Wakil Ketua Dewan Urusan Daratan Taiwan, baru-baru ini menyatakan kepada media bahwa China bersedia menghabiskan lebih dari 150 miliar dolar Taiwan baru untuk latihan militer sambil mengabaikan masalah ekonomi, ketenaga kerjaan, dan sosial internalnya. Saya tidak tahu bagaimana perasaan rakyat China jika mereka menghadapi situasi seperti itu, katanya. Netizen berkomentar, ini hanya gala festival musim semi lainnya. Parade militer tidak mengungkapkan efektivitas tempur. Partai dan negara tidak terpisah. Ini bukan parade militer, ini adalah peragaan busana untuk peralatan. Tidak ada efektivitas tempur, hanya pamer kepatuhan. Memperingati gerakan anti-fasis dengan sikap fasis. Banyak juga yang membandingkan parade militer. China dan AS berpendapat bahwa parade AS adalah tentang ingatan, kenangan, dan sejarah. Sementara parade PKC dan Korea Utara adalah tentang otoritarianisme, kepatuhan, dan intimidasi. Bapak Lin dari Shandong mengatakan kepada Epoch Times bahwa ekonomi saat ini dalam kondisi buruk dan tingkat penutupan bisnis tinggi. Penduduk lokal mendiskusikan meningkatnya ketegangan sosial di kalangan pemuda pengangguran dan kekhawatiran mereka terhadap negara. Berapa biaya untuk menembakkan meriam dalam parade militer? Berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk menyediakannya? Sumber daya China telah habis. Sumber daya mineral dan logam non-ferrous, fondasi industri dan kekayaan nasional, milik 1,4 miliar orang, tapi sekarang telah masuk ke kantong para penguasa. Beberapa orang juga bertanya-tanya berapa banyak orang China yang meninggal setelah penyerahan Jepang, Perang Pembebasan, Perang Korea. Mereka yang berkuasa hari ini adalah keturunan pejabat tinggi PKC. Mereka benar-benar memiliki rumah penuh emas. Selama polarisasi dan prostitusi telah muncul selama reformasi dan pembukaan, maka reformasi dan pembukaan telah gagal.
Bapak Yang, seorang mahasiswa China, Kanada, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa dia adalah Little Pink 10 tahun yang lalu, tetapi sekarang merasa parade militer PKC tidak berguna. Tidak lebih dari pamer kekuatan dan manifestasi dari kompleks inferioritas. Negara yang normal, bebas, dan demokratis tidak akan melakukan ini. Ini bukan tentang merayakan persatuan global. Para pemimpin seperti Xi Jinping, Kim Jong-un, dan Putin tampaknya telah membentuk segitiga strategis. Sikap mereka melampaui anti-Amerika atau anti-Barat. Ini mencerminkan tantangan terhadap norma dan stabilitas internasional. Sementara itu, kesehatan Xi tampaknya menurun. Dibandingkan dengan parade militer 2015, kondisi fisik dan mentalnya tampak lebih lemah, katanya. Pengacara Wu dari China Daratan mengatakan kepada The Epoch Times bahwa dia tidak tertarik dengan parade tersebut dan tidak menontonnya. Di negara yang otoriter dan represif, parade militer terutama untuk penggunaan internal untuk meningkatkan kepercayaan publik. Menghabiskan uang ini tidak memiliki makna praktis, hanya propaganda psikologis. Xi Jinping dan Putin membahas transplantasi organ dan hidup sampai 150 seperti sebuah Black Swan event yang tiba-tiba mengirimkan gelombang kejut besar melalui masyarakat. Saya melihatnya juga beredar di media sosial domestik. Dia mengatakan baju zirah bukanlah kemuliaan, itu adalah belenggu. Masyarakat China menghadapi kemerosotan ekonomi yang parah dengan pengangguran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, pihak berwenang tampaknya mengabaikan kesulitan yang dihadapi rakyat, terus membelanjakan uang dengan boros sambil memperkuat pesan politik dan mengetatkan kontrol sosial. Ekonomi China tenggelam ke dalam resesi yang dalam dengan tanda-tanda kelelahan di mana-mana. Di kota-kota besar, pabrik-pabrik tutup satu persatu, meninggalkan bengkel kosong di belakang. Pekerja yang diberhentikan dapat terlihat tidur di jalan, tidak dapat menemukan pekerjaan baru. Keluarga-keluarga berjuang dengan kemiskinan, kehabisan tabungan, dan kekurangan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Apa yang dulunya merupakan gambaran pertumbuhan yang cepat sekarang menjadi lanskap kemunduran dan keputusasaan. Bagi banyak orang, parade militer telah kehilangan tujuan aslinya sebagai pertunjukan persatuan. Sebaliknya, apa yang dilihat orang adalah pertunjukan yang diatur dengan cermat. Seorang pengguna di X platform, dulunya Twitter, Maing berkomentar bahwa parade itu tampak seperti pertunjukan raksasa dengan tentara yang lebih mirip properti panggung dan senjata seperti dekorasi. Sang pemimpin berdiri melambaikan tangan dari mobilnya, bersantai dalam tepuk tangan dan kamera seolah kemenangan sudah pasti. Tapi kemegahan alun-alun tidak bisa menyediakan makanan di meja, juga tidak bisa meringankan beban perumahan dan biaya sehari-hari. Apa yang disajikan sebagai upacara agung terasa bagi banyak orang seperti selamat diri, momen tontonan, tetapi pada akhirnya kosong. Pengguna lain, Xiao Jet, menulis, mereka bersorak untuk tombak, melupakan bahwa tombak hanya bisa menembus dada. Kilauan baju zirah bukanlah kemuliaan, tetapi pantulan belenggu. Mereka mengibarkan bendera dan berteriak, tidak menyadari bahwa bendera menyembunyikan pengekangan mereka sendiri. Bersorak untuk pertunjukan seperti itu adalah bersorak untuk rantai sendiri, tambahnya. Parade bukanlah perisai untuk melindungi bangsa, tetapi pertunjukan ketertiban yang menutupi beban yang ditanggung oleh orang-orang biasa. Xiao Jaffe percaya bahwa parade kurang tentang kekuatan militer daripada tentang kontrol. Tentara muncul bukan sebagai individu, tetapi sebagai alat yang diatur dalam formasi yang sempurna. Langkah-langkah mereka yang sinkron menyembunyikan ekspresi yang kosong. Meskipun disajikan sebagai peringatan sejarah, tontonan tersebut berisiko menghidupkan kembali luka lama dan membingkainya sebagai legitimasi saat ini. Acara-acara seperti itu gagal untuk benar-benar merefleksikan biaya perang atau nilai perdamaian. Xing Yan, seorang pembela hak asasi yang mengunjungi Amerika Serikat, menggambarkan parade tersebut sebagai memalukan. Dia berpendapat bahwa militer berfungsi kurang sebagai tentara nasional dan lebih sebagai perpanjangan dari partai yang berkuasa.
Sebelum nasionalisasi sejati dari angkatan bersenjata, parade semacam itu terutama berfungsi untuk menunjukkan loyalitas kepada kepemimpinan. Setiap acara berskala besar menghabiskan sumber daya yang sangat besar, tidak membawa manfaat langsung bagi warga negara biasa, dan bahkan dapat memperdalam perjuangan mereka yang berada di bawah. Yui Jun, seorang pemuda dari Hong Kong, juga mengatakan kepada The Epoch Times, parade militer tanggal 3 September adalah tindakan hipnosis diri dan pemanjaan diri. Sejarah menunjukkan bahwa rezim dapat menggambarkan diri mereka sebagai pembela kebebasan sambil bertindak dengan cara yang represif. Narasi PKC seputar perang antifasis dilihat oleh banyak orang sebagai sangat kontradiktif.